Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadli Sukamah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah dibahas sebelumnya. Yang pertama ada konsep dasar manajemen pendidikan. Unsur-unsur manajemen pendidikan adalah manusia, money, uang, metode, material atau barang, machines atau mesin, dan market atau pasar. Adapun fungsi dari manajemen pendidikan adalah perencanaan. Yang pertama, perencanaan adalah fungsi aktivitas yang menetapkan pekerjaan yang perlu dilakukan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Dan yang kedua, pengorganisasian. Perorganisasian adalah proses membagi pekerjaan. Dan yang ketiga ada pengarahan tujuan. Pengarahan tujuan adalah pemimpin bawahan agar menjadi pegawai atau karyawan yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai. Dan yang terakhir, pengawasan. Pengawasan diperlukan untuk melihat dan mengevaluasi seberapa baik hasil yang dicapai. Dan materi kedua ada fungsi-fungsi administrasi dan manajemen pendidikan. Administrasi adalah proses penyelenggaraan kerja untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Kerja dapat diselenggarakan dengan baik sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai bila ada yang menyelenggarakannya. Fungsi administrasi pendidikan yang pertama ada perencanaan atau planning, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pengordinasian, yang keempat ada komunikasi, yang kelima ada supervisi, dan yang keenam ada kepegawaian, ketujuh ada pembiayaan, dan yang terakhir penilaian. Dan materi ketiga, ruang lingkup administrasi dan manajemen pendidikan. Pengertian ruang lingkup administrasi pendidikan dan manajemen pendidikan. Aspek dalam ruang lingkup administrasi pendidikan yaitu yang pertama administrasi organisasi, yang kedua administrasi kurikulum, yang ketiga administrasi kepegawaian, yang keempat administrasi peserta didik atau siswa, yang kelima administrasi pembiayaan, dan yang terakhir administrasi tata hubungan masyarakat. Dan selanjutnya materi keempat, struktur organisasi dalam suatu lembaga. Organisasi adalah suatu yang terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan dan sebagiannya untuk tujuan tertentu. Indikator keberhasilan dan tidak keberhasilan suatu lembaga pendidikan. Dalam hal ini sekolah dapat dilihat dari pada jumlah peserta didik yang pertama, pada jumlah peserta didik yang naik kelas dan tidak naik kelas. Kedua, jumlah peserta didik yang drop out. Yang ketiga, jumlah kelulusan dan tidak lulus. Selanjutnya materi kelima, supervisi pendidikan dan kepemimpinan pendidikan. Supervisi pendidikan merupakan proses bimbingan dan bantuan yang diberikan kepada pendidik untuk kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan tujuan mencapai aktivitas dalam proses pendidikan. Unsur-unsur kepemimpinan meliputi visi yang jelas, kemampuan komunikasi yang baik, pengambilan keputusan yang efektif, serta empati dan dukungan terhadap anggota tim. Selain itu, kepemimpinan pendidikan juga memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan berkualitas, serta saling mendukung dalam upaya mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Selanjutnya materi ke-6, kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor. Peran kepala sekolah sebagai supervisor yaitu sekolah sebagai untuk unit satuan terkecil pendidikan harus
senantiasa mampu mengikuti perkembangan zaman. Unit satuan terkecil tercipta suatu kondisi di mana sekolah hanya merupakan lembaga formalitas, bukan sebagai agen pembaharuan transmiliter dan mandiri. Hubungan antara peran administrator dan supervisor, yaitu administrator sebagai dasar supervisi, supervisi menjadi pelaksanaan administrasi, integrasi dalam perencanaan dan evaluasi. Selanjutnya peningkatan efisiensi dan mutu sekolah, dan yang terakhir penanganan masalah holistik. Selanjutnya materi ke-8, manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan. Strategi merupakan instrumen manajemen yang mampu dan tidak dapat dihindari, termasuk dalam manajemen sekolah. Strategi sekolah menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan strategis. Manajemen pendidikan, mutu pendidikan, kepemimpinan kepala sekolah, guru, siswa, kurikulum, dan jaringan kerja sama. Selanjutnya materi ke-9 atau materi yang terakhir, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Pengambilan keputusan adalah proses memilih di antara berbagai alternatif atau pilihan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini melibatkan identifikasi masalah, analisis informasi yang relevan, evaluasi berbagai pilihan, dan akhirnya memilih solusi yang dianggap terbaik. Efektivitas pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi, yang baik yang bersifat internal dari individu atau organisasi, atau eksternal dari lingkungan sekitar. Baik, itulah tadi video penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar adalah kampus yang sudah meraih predikat unggul yang memiliki 48 program studi dan 7 fakultas. Yuk teman-teman gabung bersama kami di Universitas Muhammadiyah Makassar, khususnya di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Program studi pendidikan guru sekolah dasar.